Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang fungsi linier. Saya akan bahas fungsi linier ini menjadi dua bagian pada pertemuan kali ini dan nanti di pertemuan selanjutnya melalui video conference. Baik, akan saya langsung mulai. Fungsi linier kita mulai dari teorinya terlebih dahulu. Apa itu fungsi linier dari matematika, atau kita nanti akan sambungkan atau kita relatekan dengan bisnis. Jadi berdasarkan fungsinya atau definisinya, fungsi linier merupakan hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya, di mana di dalam fungsi linier ini ada unsur-unsur pembentuk fungsi, yaitu ada 3 variabel dalam fungsi linier ini. Pertama adalah variabel itu sendiri, kemudian koefisien dan konstanta. Nanti kita akan lihat mana yang disebut dengan variabel, mana yang disebut dengan koefisien, dan mana yang disebut dengan konstanta. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa koefisien dan variabel selalu terdapat dalam fungsi linier, tetapi konstanta tidak selalu. Jadi konstanta bisa ada dan bisa tidak ada dalam suatu fungsi linier. Ini untuk lebih jelasnya unsur-unsur dari pembentuk fungsi, yaitu variabel itu sendiri, di mana variabel itu sendiri bisa berubah-ubah. Kemudian koefisien ini adalah angka atau bilangan yang diletakkan di depan variabel itu sendiri. Sementara konstanta ini adalah sifatnya tetap dan dia tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Kalau kita tuliskan contoh dari bentuk fungsi linier, secara matematis adalah Y sama dengan Fx. Kalau kita perhatikan di sini, Y ini angkanya akan berubah sesuai dengan angka di dalam X ini. Jika X-nya berubah, maka mau tidak mau Y ini juga akan berubah, karena Y sama dengan F kali X. Di mana X di sini adalah variabel bebas, jadi yang dimaksud dengan variabel bebas ini adalah X, karena angka atau bilangan dari X ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Berapapun angkanya tidak dipengaruhi oleh F atau bahkan Y. Sementara Y kebalikannya, di mana Y ini sangat dipengaruhi oleh variabel X dan besaran dari F itu sendiri. Kita lihat contohnya di sini dari fungsi linier. Persamaan di sini contohnya yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1 kali X, di mana A0-nya adalah konstanta, nilainya dapat positif, negatif, atau bahkan 0. Kemudian A1 ini kita sebut koefisien, jadi koefisien itu letaknya di depan dari variabel X. Nilainya bisa positif, negatif, atau juga bisa 0. Contohnya di sini, Y sama dengan 4 plus 2X. Sehingga saya bisa katakan 4 adalah konstanta karena dia konstan, angkanya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. A1 atau koefisien adalah 2 karena koefisien letaknya selalu berada di depan variabel X. Dan variabel dependennya yaitu Y, karena variabel dependennya akan bergantung dari angka X yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara kita menggambarkan fungsi linier? Cara menggambarkan fungsi linier itu ada 2 cara, dengan cara sederhana atau cara matematis. Kita akan lihat dari cara sederhana. Jadi kalau cara sederhana ini kita akan buat kemungkinan X yang timbul. Jadi tadi kita masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 4 plus 2X. Dengan menggunakan cara sederhana kita meletakkan kemungkinan angka sehingga Y-nya pun muncul. Di sini saya coba untuk X-nya sama dengan min 2 sampai dengan X sama dengan plus 2. Sehingga saat saya isi X sama dengan min 2 di sini artinya Y sama dengan 4 ditambah 2 kali min 2. 2 kali min 2 adalah min 4, sehingga 4 dikurang 4 sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan 0. Begitu pula saat X-nya sama dengan min 1. Kita isi X-nya dengan min 1 sehingga hasilnya 2 kali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2, sehingga 4 kurang 2 sama dengan 2. Sama halnya untuk X sama dengan 0,
Saat kita isi X-nya dengan 0, maka 2 kali 0 adalah 0, 4 tambah 0 sama dengan 4, sehingga Y-nya sama dengan 4. Sama halnya dengan X sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6 untuk Y. Dan yang terakhir adalah saat X-nya sama dengan 2, yaitu 2 kali 2, kemudian konstantanya adalah 4, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8 untuk Y-nya. Sehingga jika saya tarik garis lurus atau saya gambarkan kurvanya untuk tabel yang ini, kita bisa lihat ya, kita bisa gambarkan X min 2, X min 1, 0, 1, 2. Jadi ada X min 2, X min 1, 0, 1, 2. Kita lihat saat X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 0. Di sini ya. Nih, kalian bisa lihat saat X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 0. Artinya titiknya di sini. Di saat X-nya sama dengan min 1, berapakah Y-nya? Y-nya sama dengan 2. Artinya di sini. Kita tarik garis lurus di sini. Y-nya 2, X-nya min 1. Sehingga titiknya berada di sini. Kemudian saat X-nya 0, Y-nya sama dengan 4. Saat X-nya 1, Y-nya sama dengan 6. Kita tarik garis di sini, sehingga titiknya berada di sini. Saat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 8. Berarti ada di sini. Kemudian kita tarik garis lurus antara ke 4 titik koordinat tersebut. Sehingga inilah gambar dari fungsi linear Y sama dengan 4 plus 2X. Ini ada contoh latihan yang bisa kalian kerjakan dengan menggunakan cara sederhana seperti yang sudah saya bahas sebelumnya sebagai bahan latihan. Kemudian yang cara kedua yaitu cara matematis. Jadi cara matematisnya sebetulnya lebih simpel, lebih sederhana daripada cara yang sebelumnya karena kita hanya menggunakan 2 titik koordinat. Kalau tadi kan kita menggunakan kemungkinan angka ya. Kalau ini hanya kita menggunakan 2 titik koordinat, yaitu titik potong fungsi dengan sumbu Y saat X sama dengan 0, ini cara yang pertama. Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu Y dengan sumbu X saat Y sama dengan 0, sehingga titik koordinatnya B, 0. Kita langsung lihat contohnya. Kita masih menggunakan persamaan fungsi linear yang sama, yaitu Y sama dengan 4 plus 2X. Kita menggunakan cara matematik di sini. Cara matematik ingat, dia hanya mempunyai 2 titik koordinat. Yang pertama, titik potong fungsi dengan sumbu Y, yaitu terjadi saat X sama dengan 0. Kemudian kita isi di sini. Kalau X-nya 0, berarti kan 4 ditambah 2 kali 0. Sehingga 4 tambah 2 kali 0 sama dengan 0. 4 tambah 0 sama dengan 4. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Titik koordinatnya adalah X, Y. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Kemudian, satu titik potong lagi yaitu titik potong fungsi dengan sumbu X saat Y-nya sama dengan 0. Kalau tadi X-nya sama dengan 0. Kalau kita isi di sini Y-nya sama dengan 0, 0 sama dengan 4 plus 2X. Sehingga persamaannya kita bisa tarik salah satu variabel yang di kanan ke sisi kiri. Saya tarik min 2X dari kanan ke kiri. Min 2X sama dengan 4. Sehingga X sama dengan 4 min 4 per 2. Sehingga hasilnya adalah saat Y-nya 0, X-nya adalah min 2. Sehingga titik koordinatnya X, Y, X-nya negatif 2 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi kita hanya menggunakan 2 titik koordinat ini untuk menggabungkan titiknya, kemudian didapatlah kurvanya. Kita coba lihat yaitu di sini. Min 2,0 dan 0,4. Ada 2 titik potong, kemudian kita tarik garis lurus antar kedua titik potong tersebut. Terjadilah kurva untuk persamaan Y plus 4 plus Y sama dengan Y sama dengan 4 plus 2X dengan menggunakan cara matematis. Ini juga ada contoh latihan yang bisa kalian kerjakan sendiri di catatan. Nanti kita akan bahas saat video conference jika ada kesulitan dalam mengerjakannya. Untuk kelas hari ini saya cukup dari fungsi linear, sisa pembahasan akan saya sampaikan saat video conference. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.